Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat nggih Bapak Ibu untuk Pun nggih. presentasi saya? Oh, nggih. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berikut sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai sedikit hasil penelitian yang sudah kita lakukan dengan judul Design and Self-Assembly of MicroRNA Silencing Nanoparticle Technology for Targeting Specific Cancer Cell. Jadi di sini saya akan mewakili beberapa teman-teman yang juga ikut terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Karena kita tergabung dalam satu tim, kita Genomir, MicroRNA Cancer Research yang memang mempelajari mengenai non-coding RNA, baik itu berupa silencing RNA, sirna ataupun microRNA, dan juga beberapa pada saat ini juga mengembangkan beberapa kegiatan penelitian dengan menggunakan sintesis biologi dan penggunaan CRISPR-Cas9. Nah, ada beberapa poin yang mungkin ingin sedikit saya sampaikan, terutama the main problem of cancer, seperti apa cancer yang memang terjadi pada saat ini, dan ini merupakan salah satu problem yang sebenarnya hampir sudah sejak lama, ini terus berulang, dan sampai hari ini pun juga problem ini masih terus muncul dan belum bisa diselesaikan. Lalu yang kedua adalah dengan pemanfaatan non-coding RNA, mungkin ini menjadikan salah satu solusi hingga pada saat ini, yang banyak digunakan, tidak hanya digunakan pada banyak kasus cancer, tapi juga beberapa kasus-kasus lainnya. Dan yang terbaru juga beberapa penggunaan metode ini digunakan untuk heart disease dan juga untuk iPS stem cell, dan beberapa juga untuk pengembangan baru-baru ini untuk pengembangan vaksin COVID-19 dengan pemanfaatan vaksin berbasis non-coding RNA. Lalu kami juga beberapa kegiatan melakukan desain dan bagaimana menciptakan sebuah sistem baru dengan mengkombinasikan beberapa metode silencing RNA dengan menggunakan microRNA dengan nanopartikel. Di sini saya memang fokus akan nanti mempresentasikan salah satu nanopartikel yang mungkin agak lebih familiar di Indonesia untuk penggunanya, itu dengan menggunakan chitosan, karena memang ini juga paling banyak digunakan dan juga paling mudah, dan sumber daya juga relatif banyak di Indonesia, karena derivat dari kitin ini banyak sekali di Indonesia, dan apalagi pada saat ini juga sudah banyak yang konvensional yang sudah masuk ke dalam tipe dari pharmaceutical grade untuk penggunaan chitosan. Nah, beberapa permasalahan ketika kita berbicara mengenai cancer, maka sebenarnya permasalahan itu terus berulang, karena yang pertama, tentu kebanyakan dari kita tidak memahami bagaimana kejadian kanker itu bermula, sehingga banyak permasalahan itu kita tidak bisa melakukan proses prevensi, sehingga kanker itu muncul hampir di setiap pasien tanpa mereka sadari sebenarnya apa yang terjadi dan apa penyebab yang sebenarnya menjadi cikal bakal terjadinya kanker pada seseorang. Lalu early deteksi, early diagnosis yang memang kebanyakan dari pasien karena memang kurangnya kesadaran pasien untuk datang ke klinik ataupun ke fasilitas klinis terkait dengan bagaimana mereka bisa memahami bagaimana proses terjadinya kanker, untuk dapat dilakukan proses treatment atau perawatan di lebih awal, sehingga ketika dia bisa dirawat dalam lebih awal, kemungkinan untuk tingkat kesembuhannya jauh lebih tinggi. Nah, ini berbanding terbalik dengan kasus kita di Indonesia. Kebanyakan dari pasien-pasien itu sudah datang, terutama di fasilitas-fasilitas kesehatan, itu dalam keadaan yang sudah parah. Biasanya memang levelnya sudah advance stage, yang ibaratkan memang survival rate-nya juga sangat rendah. Dan ini memang kejadian yang sangat sering sekali terjadi, dan ketika pasien sudah datang dalam keadaan kondisi yang seperti ini, memang akan sangat jauh lebih sulit untuk dapat ditangani dibandingkan dengan pasien-pasien yang datang di awal. Nah, ada beberapa permasalahan yang memang menjadi kunci, di mana penelitian yang kami usung dengan beberapa tim, di mana pada penelitian kami melibatkan banyak institusi dan banyak sekali expertise di beberapa institusi, baik di akademik, di hospital, dan beberapa laboratorium research seperti dari Batam, LIPI, dan beberapa fasilitas laboratorium lainnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai permasalahan kanker, maka boleh dipastikan ketika kita merujuk pada salah satu database kanker yang misalnya IARC untuk melihat bagaimana probabilitas terjadinya kanker ataupun tingkat insidensi dan mortalitas kanker, maka
ketika kita merujuk di Indonesia, jadi setiap tahun maka akan ada potensi itu kenaikan, dan itu kenaikannya juga sangat signifikan gitu. Nah, kalau kita lihat dari grafik di sini, maka kita akan lihat bahwa pada saat ini kejadian breast cancer ini merupakan kejadian yang paling tinggi di Indonesia pada perempuan gitu. Dengan tingkat mortalitas yang lumayan, hampir 50%. Karena pada dasarnya memang kejadian pada breast cancer ini memiliki tingkat kesembuhan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kejadian pada cancer-cancer lainnya. Karena pada breast cancer ini agak relatif kita bisa lebih mendeteksi lebih awal karena tanda-tanda secara morfologi jauh lebih mudah untuk terlihat dibandingkan dengan beberapa tipe cancer lainnya. Nah, yang menariknya pada beberapa cancer yang jauh memberikan sebuah perhatian khusus, ini ada beberapa misalnya pada lung cancer, lalu pada cervix, dan pada nasofaring, serta pada liver cancer dan ovarian. Nah, tipe-tipe cancer yang ini merupakan tipe-tipe cancer yang kita lebih kenal dengan istilah silent killer gitu, karena tidak punya spesifik simptom yang terjadi pada pasien, sehingga terkadang pasien sudah berada dalam kondisi yang sangat parah baru bisa dideteksi bahwa pasien yang bersangkutan menderita salah satu dari tipe cancer ini. Nah, menariknya adalah dari tingkat kejadiannya itu, beberapa tipe cancer ini memang sangat relatif dengan gaya hidup seseorang, dan juga beberapa tipe cancer antara kejadian insidensi dan mortalitasnya sama jumlah persentasenya, sehingga boleh dipastikan bahwa setiap pasien pada saat ini di Indonesia, setiap pasien yang memang mengidap kejadian cancer relatif memiliki tingkat survival yang sangat rendah pada beberapa tipe cancer tersebut. Nah, ketika kita merujuk pada beberapa kejadian cancer, maka ada beberapa teori yang pada saat ini sangat sulit sekali untuk diselesaikan di dunia klinis. Karena dengan konvensional treatment, misalnya dengan menggunakan kemoterapi dan radioterapi, ketika kejadian biopsi dengan jaringan-jaringan yang diangkat, ternyata ada rekurensi atau relapse. Jadi tumbuhnya jaringan baru, dan sampai saat ini tuh banyak yang menjadikan ini menjadi salah satu problem ketika sel jaringan itu sudah diangkat dari tubuh pasien tapi terus tumbuh lagi. Nah, beberapa teori menyatakan ada dua tipe bagaimana sel itu bisa tumbuh kembali, yaitu dengan adanya stem cell cancer. Jadi dia yang merupakan progenitor yang jumlahnya memang sangat sedikit sekali, tapi dia bisa berproliferasi dengan cepat, sehingga ini yang menjadi tingkat keparahan dengan menyebabkan kekambuhan pada sel cancer. Dan ini juga yang dianggap menjadi salah satu problem tingkat rendahnya pengobatan cancer di dunia, dikarenakan heterogenis dari sel yang memang sangat spesifik sekali, dan dia berdiferensi dengan sangat tinggi pada satu tipe cancer tertentu. Dan ini menjadikan salah satu problem sulitnya dan masih seksinya penelitian di bidang cancer ini untuk terus dapat dikembangkan dalam pencarian sebuah metode untuk terapi ataupun untuk pendeteksian secara dini. Nah, tahun 2006 ada sebuah teori baru yang mungkin bisa disebut menjadi salah satu teori perlengkap dalam dogma sentral yang mungkin Bapak Ibu semuanya juga sangat familiar dengan teori ini, di mana kita dulu mempelajari bahwa DNA akan berubah menjadi RNA dan berubah menjadi protein. Lalu Andrew et al. Pada tahun 2006 ini mendapatkan Nobel Prize. Dia bagaimana mereka mempelajari bahwa adanya sebuah regulator berbasis RNA, non-coding RNA, yang ternyata jumlahnya itu pada manusia ataupun pada organisme lainnya, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan coding RNA. Jadi pada coding RNA, jumlah persentase di dalam suatu tubuh atau satu organisme itu persentasenya hanya 4%, maka sekitar 96% dari total RNA yang ada pada manusia atau dari genom manusia itu berbentuk non-coding RNA yang dulunya dianggap sebagai junk atau sampah yang tidak berguna gitu, yang dulunya memang belum dipahami secara khusus, tapi pada saat ini sudah banyak dipelajari bahwa kebanyakan dari non-coding RNA, sepengetahuan saya pada saat ini sudah diidentifikasi ada sebanyak 17 tipe dari non-coding RNA, dan itu memiliki peran masing-masing di setiap aktivitas di dalam sel.
Nah, sedikit kalau saya berbicara mengenai microRNA, yang pertama adalah dia merupakan salah satu molekul yang sangat kecil dengan ukuran 18 sampai 24 RNA nukleotida, dan dia sebenarnya tidak komplit untuk menempel, tapi ada missense pada beberapa poin nukleotida pada saat dia menempel dengan target dari RNA, dari mRNA, sehingga dia akan sangat erat kaitannya untuk menghambat RNA itu untuk menjadi protein, ataukah ketika dia bisa komplement maka dia akan mendegradasi atau memotong-motong RNA sehingga RNA tidak dapat melakukan proses translasi menjadi protein. Dan sudah diidentifikasi pada tahun 2016 ada sekitar 3.000-an lebih RNA yang berinteraksi dengan high copy number dengan beberapa metode high throughput technology yang saat ini seharusnya juga sudah banyak. Terakhir data yang saya cek adalah 2016. Nah, ternyata microRNA ini juga tidak hanya berperan pada cancer, tapi pada banyak disease yang lainnya juga microRNA dianggap menjadi salah satu regulator yang bertanggung jawab untuk kejadian tersebut. Termasuk pada kejadian di viral interaksinya. Nah, menariknya adalah bagaimana ketika kita berbicara mengenai cancer, maka microRNA ini akan sangat banyak sekali dan mudah ditemukan pada beberapa tipe spesimen dari atau bagian tubuh dari manusia. Kita bisa lihat bisa dapat di jaringan ataupun disirkulasikan ke dalam pembuluh darah. Dan menariknya adalah microRNA ini dapat bergabung dengan kompleks protein AGO 2-adenylplasmin 1, dan sehingga dia termasuk ke dalam tipe molekul yang sangat stabil dengan kondisi fisiokimia yang ekstrim, karena dia terlindungi. Ada yang teori yang mengatakan bahwa dia berikatan dengan beberapa kompleks protein ataupun juga berikatan dengan ataupun dienkapsulasi dengan eksosom yang itu juga sangat stabil sekali dan berperan tidak hanya pada proses mekanisme dan juga mengatur regulasi yang ada pada sel. Dan juga banyak ditemukan pada kondisi di mana dia mengalami sirkulasi, misalnya pada apoptosis ataupun pada nekrosis, ataupun juga aktivasi yang di mana eksosom-eksosom yang mengisi beberapa material-material genetik ini disirkulasikan untuk menjadi salah satu regulator dalam proses komunikasi sel. Nah, teorinya sebenarnya sangat sederhana sekali, bagaimana microRNA itu sama dengan konsep dasarnya, ada tumor suppressor mir dan ada oncomere. Jadi oncomere akan berperan sekali untuk menargetkan tumor suppressor mRNA, dan tumor suppressor mirna akan mentargetkan mRNA yang bersifat onkogen, sehingga ketika ada sebuah ketidakstabilan pada suatu kondisi, maka ini akan mempengaruhi ekspresi dari protein tersebut, sehingga dia akan mengalami perubahan dari sebuah mekanisme seluler yang terjadi. Dan itulah konsep dasar sebenarnya yang banyak digunakan dalam mempelajari microRNA ini pada kejadian yang tidak normal pada suatu sel. Nah, kami mencoba untuk bagaimana memanfaatkan microRNA sebagai salah satu bagian. Jadi kami tidak berfokus pada microRNA itu sendiri, karena sebenarnya microRNA yang kami gunakan di sini hanyalah salah satu teknologi yang digunakan untuk memanipulasi kondisi dalam satu sel. Dan ini menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan, karena pada tahun 2018 sudah ada sekitar 11 data yang sudah saya dapatkan, beberapa obat yang berbasis dengan microRNA yang sudah masuk ke dalam fase sudah clinical approval untuk setujui penggunaannya, dan beberapa juga masih masuk ke dalam beberapa fase klinis 1-2 clinical trial pada fase 1 dan 2. Dan seharusnya pada saat ini beberapa obatan ini sudah banyak dan bisa ditemukan di pasar untuk pengobatan beberapa tipe kasus penyakit, dan di sini tidak hanya untuk kanker tapi beberapa penyakit lainnya. Nah, penelitian kami memang untuk kegiatan pembelajaran untuk kanker ini memang kita awali dari tahun 2012 hingga hari ini, dan kita juga melibatkan ada beberapa institusi baik dalam dan luar negeri untuk bisa membantu, karena pada dasarnya kita tidak akan bisa melakukan penelitian ini sendirian, karena juga penelitian yang baik tentu akan melibatkan banyak orang dan melibatkan multidisiplin, sehingga kita bisa
mempelajari dengan jauh lebih komprehensif terkait dengan apa yang terjadi atau mekanisme apa yang terjadi di dalam kanker, karena banyak perspektif atau banyak pendapat dari beberapa bidang itu akan memberikan sebuah gambaran yang akan jauh lebih luas mengenai bagaimana terjadinya kanker itu secara lebih detail. Nah, dari pendekatan yang kami lakukan pada saat ini, ada beberapa, ini merupakan salah satu kegiatan yang biasanya kami lakukan. Kami melakukan biasanya dengan menggunakan beberapa spesimen dari human, baik itu bersifat liquid, misalnya pada saat ini kita juga ada menggunakan dari darah, dari saliva, ataupun dari urin. Dan juga ada beberapa menggunakan dari mesenchymal stem cell, yaitu beberapa cairan yang disekresikan oleh stem cell yang kaya akan growth factor. Lalu tisu biopsi kita menggunakan fresh tisu dari primary tumor, dan juga menggunakan dari beberapa jaringan FFPE, dan beberapa juga kita menggunakan beberapa tipe dari sel lain, terutama spesifik di kanker. Nah, kami menggunakan beberapa hectrophoto teknologi untuk memberikan suatu gambaran yang lebih komprehensif dan menjadikan sebagai salah satu fondasi awal ketika kami ingin mempelajari atau pengembangan sebuah terapi berbasis kanker. Karena kenapa? Karena beberapa kita sudah paham bahwa banyak sekali pengobatan-pengobatan di Indonesia, terutama pengobatan-pengobatan yang sifatnya ada konvensional dengan penggunaan senyawa kimia tertentu, maka kita akan merujuk penelitian yang dilakukan adalah merujuk berdasarkan populasi yang ada di luar negeri, bukan berdasarkan populasi orang Indonesia. Dan kita juga beberapa tahun lalu juga sempat disampaikan di dalam beberapa forum bahwa Indonesia itu kaya sekali akan variasi genetiknya, sehingga inilah yang menjadi salah satu poin penting ketika kami beranggapan kenapa banyaknya permasalahan penelitian di kanker hingga hari ini belum bisa memberikan manfaat atau efek yang cukup clear dalam penyelesaian kasus kanker di Indonesia. Oleh karena itu, kami juga mulai membangun bagaimana sebuah database untuk penelitian kanker, di mana database yang kami bangun pada saat ini merujuk dari populasi Indonesia yang berbasis data dari whole genome sequencing, sehingga harapannya adalah ketika kami bisa membangun sebuah database ini akan dirujuk oleh teman-teman peneliti se-Indonesia, di mana data yang kami gunakan pada saat ini adalah rencananya akan kami buat open resources, sehingga nanti semua peneliti di Indonesia juga bisa menggunakan data itu, sehingga harapannya adalah kita bisa bersama-sama atau bisa keroyokan gitu dalam mempelajari kanker ini, karena satu atau dua orang saja yang mempelajarinya tidak akan memberikan sebuah pemanfaatan yang cukup baik. Tapi ketika kita banyak rame-rame dalam mengerjakannya, itu mungkin akan memberikan sebuah dampak yang cukup signifikan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kami juga melakukan pendekatan ini berdasarkan dengan menggunakan pendekatan secara bioinformatics, dan juga biasanya di akhir kita juga menggunakan beberapa metode, misalnya dengan validasi menggunakan qPCR dan beberapa metode lainnya yang terkait dengan apa target akhir yang ingin kita lihat dari perubahan atau mekanisme yang kita manipulasi di dalam sel. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit menyampaikan ada beberapa poin dari hasil penelitian kami yang sudah ada hasil, terutama beberapa step, terutama di penelitian dengan kasus pada ovarian cancer. Nah, merujuk dari database, misalnya kami merujuk dari data TCGA, kami menganalisis dari 585 kasus dari TCGA, dan kami melihat bahwa begitu kasus dari ovarian cancer ini menjadi salah satu problem tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat dari beberapa grafik yang ada, dan kita melihat bahwa hampir kejadian yang ada pada setiap pasien memang survivalnya sangat rendah sekali. Dan kebanyakan tingkat diagnosisnya pada umur-umur yang memang sudah rentan terjadinya kanker gitu. Walaupun pada saat ini kanker ini tidak lagi identik dengan umur-umur yang berusia lanjut, tapi pada usia-usia yang terkadang masih di bawah umur 30 tahun, kita banyak juga bisa menemukan beberapa jenis kanker yang menghinggapi umur-umur di bawah 30 tahun. Dan juga kita lihat bahwa ada 817 gen yang kita pelajari, itu frekuensi mutasinya juga
kita temukan pada 585 kasus ini. Nah, ini ada 10, ketika kami mulai mengeksplor lebih dalam, kami menemukan ada 10 gitu ya, yang paling tinggi frekuensi mutasinya. Dan kita bisa melihat bagaimana gen PI3CA dan TP53 ini yang mungkin sudah familiar di antara kita, bahwa pada kejadian ovarian cancer ini tingkat mutasinya sangat tinggi sekali. Jadi kita bisa lihat bagaimana dia diploid, haploid, dan beberapa lainnya dia banyak sekali terekspresi mengalami disregulasi. Dan juga kalau kita lihat, maka akan ada banyak sekali dari PIK3CA ini dari beberapa titik poin mutasinya, dan juga pada TP53. Jadi problemnya kita bisa lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada kondisi pasien itu sangat berdampak sekali terhadap perubahan mekanisme selulernya. Nah, kami juga melihat bagaimana tingkat survival rate-nya yang berhubungan dengan perubahan ekspresi dari kedua gen tersebut. Jadi memang ketika ekspresinya mengalami perubahan ataupun tingkat frekuensi mutasinya cukup tinggi, maka memang overall survival-nya juga relatif berhubungan dengan kondisi tersebut. Jadi juga sangat rendah terjadi. Nah, problemnya adalah pada saat ini, misalnya pada kasus ovarian cancer, pada serus, ketika kita merujuk pada beberapa satu database, jadi pengobatan yang ada ternyata belum approve dari FDA. Jadi salah satu lembaga kesehatan di dunia untuk mentargetkan gen ini. Misalnya kami pelajarin di sini pada PIK3CA ini, maka belum ada yang di-approve pada saat ini. Dan ternyata tidak hanya itu saja, selebihnya ketika dia ditargetkan oleh kandidat senyawa dari drug untuk ngeblok pada gen tersebut, ternyata gen-gen yang lainnya ini sangat berperan aktif untuk menyebabkan sebuah regulasi yang tidak normal, sehingga ketika dia hanya satu obat itu hanya bisa mentargetkan satu dari target gen ataupun protein yang ingin dipengaruhi atau dimanipulasi, sehingga dia bisa diharapkan dapat membunuh sel kanker dengan nekrosis ataupun apoptosis, ataupun untuk menghambat, tergantung dengan apa tujuan dari obat-obatan tersebut. Sehingga efisiensi dari senyawa obat, kandidat obat yang pada saat itu dikembangkan, ini pada tahun 2018, tidak cukup efektif untuk dapat digunakan. Oleh sebab itu, kami coba mencari sebuah metode dengan pendekatan non-coding RNA. Jadi, non-coding RNA yang memang dia banyak ditemukan mengalami disregulasi pada banyak kejadian kanker, ternyata dia tidak hanya mentargetkan satu gen saja, tapi mikroRNA tersebut dapat mentargeti banyak gen, ratusan hingga bahkan ribuan. Nah, oleh karena ini juga menjadi salah satu sebenarnya tantangan dalam mempelajari lebih komprehensif bagaimana mikroRNA ini bisa dijadikan sebagai sebuah kandidat yang efektif. Karena jangan sampai kita ingin menjadikan ini sebuah obat, malah mikroRNA yang kita tambahkan atau sintesis mikroRNA yang kita tambahkan malah menjadi pemicu untuk terjadinya kanker. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah big data yang besar dan dianalisis secara more komprehensif dengan pendekatan secara bioinformatik, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana ternyata MIR124 ini dia tidak hanya mentargetkan misalnya satu gen target pada senyawa-senyawa pengobatan konvensional, tapi dia juga bisa mentargetkan pada banyak gen atau protein lain yang memang dia berhubungan dengan kondisi gen yang memang mengalami signifikan perubahan pada ovarian cancer tersebut. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan sebuah pendekatan dengan nanopartikel hitosan, karena pada saat ini memang permasalahan yang ada adalah tingkat absorpsi dari obat untuk masuk ke dalam spesifik sel target itu menjadi suatu problem. Karena tingkat absorpsi yang rendah itu menyebabkan tingkat efektivitas dari obatnya juga menurun. Lalu yang kedua, mungkin kita semua paham bahwa konsep dari obat-obatan kita pada saat ini seperti bom nuklir gitu. Jadi dia tidak bisa memberikan suatu
spesifik target pada spesifik sel tertentu, karena misalnya pada saat kita meminum obat secara oral, maka dia tidak akan melakukan filter pada bagian mana yang harus dia serap. Tapi dia akan mempengaruhi tidak hanya pada sel yang sakit, tapi dia juga akan masuk dan terabsorpsi pada sel-sel yang sehat. Nah, inilah yang menjadi problem pada saat ini, dan ini menjadi salah satu concern yang kami lakukan, sehingga pada saat ini kami memanipulasi dengan menggunakan triple helix. Sebagai triple helix ini kami menggabungkan 2 mikroRNA, yang dimana pada ujung-ujungnya kami tempelkan beberapa fluorescence untuk melihat bagaimana mikroRNA ini bisa di-uptake di dalam sel dengan cukup baik. Lalu kami juga mengenkapsulasi dengan menggunakan nanopartikel sehingga dia bisa dibawa ke dalam sel target dengan cukup baik, sehingga nantinya terabsorpsi dengan cukup maksimal, sehingga efek yang diberikan pada sel itu juga akan lebih baik. Nah, ini mungkin sekilas gambaran bagaimana desain yang kami lakukan terkait dengan synthesis microRNA. Jadi ada 2 yang kami gabungkan, yang kita sebut dengan triple helix microRNA, yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai salah satu kandidat senyawa yang dibawa oleh nanopartikel. Nah, problemnya adalah bagaimana kita bisa menemukan sebuah reseptor spesifik pada sel-sel tertentu. Nah, oleh karena itu kami di sini menggunakan sebuah antibodi spesifik pada sel ovarian serous yang memang familiar digunakan dan sudah banyak dilaporkan pada kejadian ovarian ini, untuk mengenali hanya pada sel yang memang spesifik kondisi mengalami perubahan di sel kanker serous. Walaupun perlu pembuktian lebih lanjut untuk melihat profil bagaimana kita bisa memfilter sel-sel heterogeneous itu pada primary tumor dari ovarian cancer, sehingga nantinya obat yang dibawa, baik itu bisa dimasukkan secara oral dengan nanti pemanfaatan misalnya dengan material-material polimer tertentu, ataupun dengan menggunakan secara injeksi misalnya, dia bisa membawa dengan hanya mentargetkan pada sel-sel yang memang rusak, yang memang ditandain dengan reseptor spesifik yang hanya ditemukan pada sel kanker tapi tidak ditemukan pada sel sehat. Nah, pada beberapa kasus misalnya pada ovarian cancer yang kami lihat, kami melakukan proses dengan panel microRNA, kami melihat ada banyak sekali misalnya mengalami dysregulasi. Ada 2 mikroRNA misalnya pada 155 dan 324, ini merupakan mikroRNA yang paling signifikan mengalami perubahan pada ovarian cancer dan normal. Bisa kita lihat dari degradasi warna yang kita lihat. Lalu kami juga mendesain bagaimana uptake ataupun penempelan dari microRNA triple helix dengan menggunakan nanopartikel chitosan, dan juga ini kita bisa lihat bagaimana ketika nanopartikel chitosan ini sudah mengerubungi atau mengenkapsulasi senyawa Mirna yang sudah kita miliki, karena pada dasarnya muatan negatif charge dari chitosan dan microRNA ini memang positif charge-nya dia memberikan sebuah kemudahan bagi kita untuk bagaimana menggabungkan antara mikroRNA dan chitosan. Nah, kita bisa lihat kami melakukan beberapa 2 pendekatan pada awalnya. Yang pertama, kami menggunakan chitosan itu dengan membuat dia nanopartikel dengan radiasi. Lalu yang kedua dengan chemical, dan ternyata pada dasarnya antara radiasi dan chemical tidak memiliki efek, tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tapi ketika kita melihat bahwa yang tanpa diberikan chitosan, nilai uptake-nya jauh lebih tinggi dengan chitosan yang diberikan dengan bagaimana diberikan dengan microRNA, itu memiliki dampak yang lebih besar untuk insersi ke dalam sel. Dan ini beberapa dengan kita uji dengan FTIR dan beberapa dengan penggunaan lainnya, kita bisa lihat bahwa memang dari pengembangannya, dari ekspresi yang sangat tinggi, kita bisa turunkan hingga fold chain-nya sampai minus 47,29. Artinya ada antagonis ini, jadi ada Mirna yang dia mengalami, jadi Mir 324 ini pada sel cancer dia mengalami ekspresi yang tinggi. Sehingga ke ekspresinya yang tinggi, dia terlalu memberikan efek yang tidak baik dalam kondisi sel kanker. Sehingga kita perlu menurunkan dengan menambahkan konsep dengan antagonis, sehingga mikroRNA yang kita desain secara sintetis, dia akan memblok
mikroRNA normal yang ada di dalam sel, sehingga nantinya dia akan menstabilkan kondisi di dalam sel untuk mempengaruhi mekanisme seluler yang terjadi. Nah, ini juga ada beberapa yang menggunakan chemical. Jadi kita bisa lihat ini ada yang tanpa menggunakan nanopartikel, dan ketika kita diuji dengan chitosan pada 4 jam pertama, ternyata memang nilai uptake-nya jauh lebih tinggi dengan yang tanpa dibawa dengan chitosan sebagai sebuah delivery system yang memang kita gunakan pada saat itu. Nah, bagaimana kami mempelajari? Kita juga melakukan pendekatan dengan menggunakan berbasis bioinformatics. Jadi misalnya di sini kami melihat bagaimana MIR155 juga mentargetkan HIF1 alpha untuk mengurangi proses proliferasi dari sel pada poin beberapa di kromosom yang sangat berpengaruh pada ovarian cancer. Kita bisa lihat bahwa mikroRNA ini mentargetkan, walaupun dia tidak match 100%, ada mismatch, ada 3 nukleotida yang tidak memiliki penempelan yang cukup sempurna, tapi dia memiliki efek yang sangat tinggi. Dan juga pada MIR19A, kami melihat bagaimana MIR19A ini bisa mentargetkan Bambi mRNA, sehingga dia akan bisa mempengaruhi proses dari proliferasi dan invasi dari sel, sehingga dua teknologi ini, dua penggunaan mikroRNA pada kondisi serous, ovarian serous itu sangat optimal untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kami juga mempelajari juga pada beberapa mikroRNA, misalnya pada mikroRNA 29C, bagaimana mikroRNA 29C ini berpengaruh ketika kita memberikan satu efek ke dalam sel, diinsersikan ke dalam sel, ternyata bisa mempengaruhi pada banyak molekular mekanisme di dalamnya. Ketika kolagen 4 alpha 1 kita beri insersi MIR29C, maka dia akan mempengaruhi beberapa mekanisme. Jadi bisa mempengaruhi apoptosis dan angiogenesis dengan mentargetkan VEGF alpha, JUN, dan juga beberapa CDK6 yang memang berperan pada tingkat proliferasi dan cell cycle. Nah, ini memang menjadi salah satu pengembangan yang terus berjalan sampai saat ini, karena penelitiannya juga masih sangat panjang sekali dan masih terus berjalan hingga hari ini. Nah, mungkin sedikit konklusi dari saya. Jadi non-coding RNA, terutama untuk microRNA yang saya presentasikan pada hari ini, memang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sebuah terapi dari kanker. Dan advance teknologi untuk deteksi juga sangat available untuk kita pada saat ini. Dan ekspresi microRNA dengan spesifik kanker itu unik. Jadi setiap sel kanker dengan kejadian kanker tertentu, dan dia sangat unik, sehingga sangat potensial sekali untuk dikembangkan misalnya sebagai sebuah biomarker spesifik, dan juga dapat digunakan untuk personalized biomarker ataupun untuk target terapi yang sangat mendukung di precision medicine pada saat ini. Dan kami dari tim Genomir telah memulai untuk mempelajari kanker, terutama untuk non-coding RNA. Dan ini beberapa hasil yang sudah kita dapatkan dari paten, dan juga ada beberapa publikasi yang relatif dengan materi yang saya sudah presentasikan. Dan ini ada 2 buku yang kemarin sudah terbit di UGM Press dan Unsur Press. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih.